Halo semuanya, selamat datang di Mata Eta Channel. Bersama saya, Felsi Pandi, Guru IPA di SMP Negeri 2 Lobalain. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like videonya dan klik tombol subscribe untuk mendukung video pembelajaran ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengukuran. Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat materi yang sudah dipelajari di video sebelumnya? Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi, pengukuran adalah bagian dari pengamatan IPA. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan saat ini? Apakah hanya dengan mengamati atau melihat, kalian bisa tahu berapa tinggi badan kalian saat ini? Tentu tidak, bukan? Kalian pasti perlu atau membutuhkan alat ukur tinggi untuk mengetahui berapa tinggi badan kalian. Nah, jadi pengukuran merupakan proses membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil dari pengukuran berupa nilai atau angka yang memiliki satuan. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan melakukan pengukuran terhadap panjang sebuah benda menggunakan penggaris. Panjang dari benda tersebut adalah besaran yang akan diukur. Salah satu ujung dari benda kita letakkan di skala 0. Kemudian kita perhatikan ujung lainnya. Di situ menunjukkan angka 2,55 cm. 2,55 itu merupakan hasil dari pengukuran. Sementara cm adalah satuan dari panjang. Mungkin kamu pernah mendengar satuan cm, kilogram, dan detik, bukan? Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau dikenal dengan SI. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini kalian bisa lihat awalan-awalan dari satuan, yaitu tera, itu 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, di sini 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Itu didapat dari 5 kali 10 pangkat 6. Nah, kita lihat di situ mega itu kelipatannya 10 pangkat 6. Jadi 5 kali 10 pangkat 6 sama dengan 5 kali 1 juta. 1 juta itu didapat dari 10 kali 10 kali 10 sampai 6 kali. Kemudian yang contoh berikut, 1 cm sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Itu didapat dari 1 dikali 10 pangkat negatif 2 atau 1 kali 0,01. Berbeda dengan sebelumnya, kalau pangkatnya positif, berarti nolnya itu di belakang angka bilangan bulat. Sementara kalau pangkatnya negatif, berarti nolnya itu di depan dari bilangan bulat. Sampai di sini bisa dipahami? Pada slide sebelumnya, saya sudah memberikan contoh tentang besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, seperti massa, panjang, suhu, tinggi. Sementara satuan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan terdiri atas satuan baku dan satuan tak baku.
Besaran yang satuannya didefinisikan disebut sebagai besaran pokok. Ada 3 besaran pokok yang didefinisikan. Yang pertama yaitu panjang, menyatakan jarak antara 2 titik. Contohnya di sini, jarak antara A dan B menyatakan panjang dari A sampai ke B. Satuan dasar dari panjang yaitu meter. 1 meter standar sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Nah, ini adalah konversi satuan panjang. Jadi selain satuan panjang meter, panjang juga memiliki satuan lain, yaitu kilometer, mil, kaki, inci, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini adalah contoh dari konversi satuan panjang. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 mil sama dengan 1,6093 km dan seterusnya. Besaran yang berikut adalah massa, yaitu jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa diukur dalam satuan kilogram. Contoh di sini, massa tubuh Cika 40 kg atau massa sekantong apel 2 kg. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk massa, sementara berat tidak sama dengan massa. Massa ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Massa dapat diukur dengan neraca lengan, sementara berat itu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Dan satuan dari berat adalah Newton dan dapat diukur dengan neraca pegas. Nah, sekarang mengapa massa tidak sama dengan berat? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya itu tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Nah, ini adalah beberapa konversi satuan massa. Jadi selain satuan kilogram, massa memiliki satuan lain yaitu ton, kuintal, ons, gram, dan miligram. Contohnya, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, dan seterusnya. Besaran yang berikut adalah waktu, yaitu selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya, waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan hingga meninggal. Atau waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan berhenti. Waktu dapat diukur menggunakan jam tangan atau stopwatch. Dalam SI, satuan waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon standar adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergerak 9.192.631.770 kali. Untuk selang waktu yang sangat lama, itu bisa menggunakan satuan waktu seperti menit, jam, hari, minggu, tahun, abad, dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh, 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk kejadian yang sangat cepat, digunakan satuan milisekon dan mikrosekon. Selain besaran yang tadi, ada besaran lainnya yang tergolong dalam besaran pokok. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 7 besaran pokok.
beserta satuan dan alat ukurnya. Yang pertama, jumlah zat, itu satuannya mol. Itu tidak dapat diukur menggunakan alat ukur, tetapi menggunakan rumus. Kemudian yang kedua, intensitas cahaya, satuannya kandela. Alat ukurnya itu adalah light meter. Kemudian yang berikut adalah waktu, satuannya sekon. Alat ukurnya adalah stopwatch atau jam. Kemudian kuat arus, satuannya ampere, menggunakan alat ukur amperemeter. Kemudian besaran suhu, satuannya itu dalam Kelvin, menggunakan alat ukur termometer. Untuk besaran massa, satuannya kilogram, menggunakan alat ukur timbangan atau neraca lengan, neraca pegas, dan juga neraca digital. Kemudian besaran panjang, satuannya meter, menggunakan alat ukur penggaris, metlin, roll meter, jangka sorong, mikrometer skrup. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal besaran pokok ini, Ibu punya cara dengan menghafal J, W, S, M, P. J menyatakan jumlah zat, I adalah intensitas cahaya, W menyatakan waktu, A adalah kuat arus, S suhu, M massa, P panjang. Mudah bukan? Bisa dihafal? Macam-macam alat ukur. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh beberapa gambar alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur panjang. Di sini ada mistar atau penggaris. Itu biasa digunakan untuk mengukur panjang dari kertas atau panjang buku. Kemudian ada jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur diameter bola ataupun diameter skrup atau benda-benda yang kecil. Kemudian ada roll meter, biasa digunakan oleh para tukang untuk mengukur panjang kayu, lemari. Kemudian ada mikrometer skrup. Nah, ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah kertas. Ada alat ukur massa. Di sini ada beberapa contoh neraca, ada neraca lengan, ada timbangan, neraca analog, digital, neraca pegas. Kemudian ada alat ukur waktu. Ada arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, ada jam matahari. Nah, ada alat ukur termometer untuk mengukur suhu. Nah, ini ada beberapa jenis termometer. Ada termometer digital ataupun ada termometer manual. Nah, ini untuk mengukur intensitas cahaya. Kalau ini untuk mengukur kuat arus. Nah, untuk cara membaca alat ukur akan Ibu ajarkan pada video selanjutnya. Yang berikut adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini bisa berasal dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, ini adalah beberapa contoh besaran turunan dan masih banyak besaran turunan lainnya. Itu contohnya ada luas. Itu dia diturunkan dari besaran panjang kali besaran panjang, sehingga satuannya itu dalam meter persegi. Kemudian ada kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, sehingga di situ satuannya meter per sekon. Kemudian ada percepatan, kemudian ada gaya. Gaya ini diturunkan dari besaran massa, panjang, dan juga waktu. Kemudian tekanan juga diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu.
Kemudian ada massa jenis. Itu diturunkan dari besaran massa dan besaran panjang. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan kita tentang materi pengukuran. Sebagai respon untuk materi kali ini, Ibu telah memberikan kalian tugas. Tolong dikerjakan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya dan klik tombol subscribe untuk Mata Ita Channel. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.